Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share jalan-jalan kami sekeluarga ke Sunmore atau Sunday Morning di UGM. Jadi Sunmore ini letaknya di Jalan Lembah UGM, yaitu Jalan Karangmalang, Karanggayam, Caturutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sunday Morning atau Sunmore UGM adalah istilah untuk pasar kaget yang diselenggarakan di sekitar wilayah kampus UGM setiap hari Minggu pagi. Bagi mahasiswa ataupun warga sekitar Sunmore UGM maupun warga Yogyakarta tentu tidak asing lagi dengan Sunmore ini. Sunmore ini pertama kali muncul pada tahun 1980-an yang mula-mula hanya diisi dengan pedagang yang menjual lontong sayur dan lokasinya di Lembah UGM. Kemudian di pertengahan tahun 1990-an, pedagang mulai membadati Lembah UGM ini dengan menggelar berbagai macam barang dagangan, mulai dari souvenir, pakaian, makanan, bahkan keperluan sehari-hari. Wilayah di sekitaran UGM dinilai memang merupakan tempat yang strategis untuk menggelar pasar kaget ini. Jadi yang namanya Sunmore ini ternyata letaknya itu udah berpindah-pindah tempat beberapa kali sejak pertama kali dibuka. Pertama kali itu letaknya di Lembah UGM, kemudian pindah ke GSP, kemudian pindah lagi ke Boulevard, kemudian gak lama pindah lagi ke perempatan Sagan, yaitu di Jalan Notonegoro sampai dengan perempatan Fakultas Peternakan UGM dan Fakultas Teknik dari UNY. Keberadaan Sunmore ini pada awalnya karena lokasi di sekitaran GSP atau Geraha Sabah Pramana UGM setiap minggu pagi sering dimanfaatkan masyarakat Yogyakarta untuk melakukan berbagai macam aktivitas, misalnya jogging, bersepeda, bermain sepak bola, maupun hanya bermain-main dan berjalan-jalan pagi bersama keluarga, sahabat, maupun pasangan. Dengan adanya fenomena tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk menjajakan dagangan mereka setiap minggu pagi yang awalnya mulai pukul 5 sampai dengan pukul 12 siang. Karena adanya hanya di setiap hari Minggu pagi, makanya pasar kaget ini dikenal dengan nama Sunday Morning UGM yang berarti Minggu Pagi. Ini kami baru aja balik dari gelanggang mahasiswa UNY. Sebenarnya tujuan utama kami bukan ke gelanggang mahasiswanya ya, tapi ke kamar mandi. Soalnya di Sunmore ini nggak ada kamar mandi umum ya. Jadi sebaiknya sebelum ke Sunmore ya, buang hajat dulu di sekitaran tempat parkir. Kebetulan kami parkir di depan gerbang Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya UNY. Jadi sekalian aja cari kamar mandi sekitaran situ. Ini udah sampai di Sunmore-nya. Jadi di Sunmore ini emang bener ya, yang dijual itu bermacam-macam, bukan cuma makanan aja. Dan makanannya pun bukan cuma cemilan aja. Ada juga makanan berat, bahkan ada juga yang jual buah-buahan yang sedang musim pada saat ini. Contohnya tadi di depan saya ngelihat ada yang jual salak. Di sini ada banyak ya jajanannya, mulai yang tradisional, yang kekinian, yang lagi viral. Biasanya ada di sini semuanya. Selain makanan tadi ya, ada juga yang jual pakaian. Mulai dari pakaian anak-anak sampai dewasa, mulai dari pakaian luar sampai daleman juga ada. Bahkan ada juga yang jualan bantal, guling, ataupun perlengkapan kamar. Mungkin yang beli ada orang di sekitaran sini atau anak-anak kos yang lagi kuliah di Jogja ya. Ini saya ajak dulu kamu untuk jalan-jalan online di sekitaran pinggir jalan dari Sunmore-nya ini.
Nah, kalau di sebelah kiri itu adalah jalan bagian dalamnya, yaitu di antara trotoar dan pinggir jalan rayanya. Karena kalau di bagian dalam itu kayaknya padat banget ya orangnya, jadi untuk lebih enak dan nyaman untuk filming atau merekam video dari bagian luar sini ya, sebenarnya kurang safety ya, soalnya ini kan jalan raya. Kadang ada motor maupun mobil yang lalu lalang, baik itu yang mau melintasi jalan ini atau yang mau ke Sunmore juga. Dan ini juga saya sekalian sambil ngegandeng si Mas. Jadi kalau videonya agak goyang-goyang, maaf ya, tapi cukup jelas dong ya videonya. Masih bisa ditonton dengan jelas dan dinikmati. Nah yuk tetap ikuti keseruan kami untuk mengelilingi Sunmore UGM ini. Jadi kita mau jalan sampai kalau bisa sampai ke ujung dari Sunmore-nya ini. Tapi kalau nggak sanggup ya udah kita nanti putar balik, coba jalan di bagian dalamnya yang sebelah kiri itu. Tapi kayaknya kalau buat video atau filming di bagian dalam situ nggak bisa lama-lama ya. Soalnya padat banget orangnya yang lewat situ. So, kita mau coba cari jajanan yang menarik dan tentunya disukai sama anak-anak. Biar nggak cuma ayah dan ibunya aja yang jajan, anak-anak juga bisa makan yang bisa dihitung sebagai snack karena mereka udah makan dari rumah. Yuk kita masuk ke bagian dalam dari jalan Sunmore-nya. Nah ini kebetulan udah mulai agak sepi ya, tapi tetap aja banyak orang yang lalu lalang di sini. Makanya saya bilang nggak terlalu nyaman untuk filming atau membuat video dari dalam sini. Nah ini tuh, ada yang jual bantal kan, guling. Terus ini kita mau pindah ke arah jalan sebelahnya. Soalnya lebih banyak yang jual jajanan justru di jalan yang sebelah kiri ini. Saya tertarik ngelihat kebabnya ini, tapi nanti deh. Ini kita maju dulu, terus ngeliat ada jajanan yang kayaknya enak. Ngeliat ada empek-empek, tapi ternyata nggak bawa uang pecah. Jadi ayah itu bawa uang pecahan 100 ribuan. Jadinya nggak enak ya kalau beli empek-empeknya ini pakai uang 100 ribuan. Soalnya satu porsinya itu 10 ribu. Jadi saya kasih ide ke ayah, gimana kalau kita beli kebabnya dulu. Setidaknya kebab itu harganya di atas 20.000 ya. Jadi kita balik lagi, kita mau beli kebabnya dulu sekalian mecahkan uang 100.000 tadi. Dan bener aja, kebabnya itu harganya 25.000 per box. Ya udah kita beli satu, ini dia hasilnya. Untuk mencahin uang dan kita balik lagi ke empek-empek yang tadi. Nah empek-empeknya ini 10.000 untuk 3 macam empek-empek ya. Ini kan ada macam-macam empek-empeknya. Jadi kita minta sama mbaknya ini untuk digoreng dulu dan itu dipotong-potong. Pokoknya diratain deh semuanya dapat. Nah ini benar, satu porsinya itu 10.000 dan kita beli 2 porsi. Jadi 2 porsinya kita minta untuk dijadikan satu aja wadahnya biar gak boros plastik ya. Terus bumbunya atau cukonya dipisah. Ini lanjut kita mau cari minuman. Tapi prinsipnya tetap ya, cari minuman yang ayah dan ibu bisa minum dan anak-anak juga bisa icip-icip setidaknya sedikit. Jadi kita putusin untuk beli susu yang dipakein es. Lihat nggak tadi yang di sebelah kanan, standnya itu menjual sabuk atau ikat pinggang dan beberapa aksesoris, bahkan jual balon-balonan. Jadi emang bener ya, di sini tuh yang dijual bermacam-macam perlengkapan mulai dari anak-anak sampai dewasa, makanan, minuman, aksesoris, ya pokoknya segala macam sepertinya ada di sini. Beli minumannya itu di bagian ujung di sana. Nah ini kita split bagi, tapi kayaknya nggak ke-shoot ya. Waktu saya dan si Mas jajan beli cookies, terus beli klepon dan celorot. Kalau kalian tahu celorot, nanti deh kalau udah sampai ke
ke Taman Lembah UGM-nya, kita perlihatkan jajan apa aja yang kita beli. Ini kita mau masuk ke Taman Lembah UGM atau Taman Kearifan, atau disebut juga dengan Wisdom Park UGM. Wisdom Park ini adalah ruang terbuka hijau milik Universitas Gadjah Mada atau UGM dan dikelola oleh UGM Residence. Gak main-main dan gak kaleng-kaleng loh, karena Wisdom Park ini terletak di area seluas 6 hektar. Dan uniknya lagi, taman ini biarpun namanya adalah Wisdom Park UGM, bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan internal sivitas akademika dari UGM aja, tapi ini dibuka untuk umum. Jadi semua masyarakat umum dari berbagai kalangan bisa masuk mengunjungi sekaligus menikmati berbagai macam fasilitas dan keindahan yang disuguhkan oleh Wisdom Park UGM ini. Wisdom Park UGM ini bisa menjadi salah satu tempat favorit banyak masyarakat Yogyakarta untuk melakukan olahraga terutama di pagi hari. Jadi di sini kita bisa merasakan suasana yang sejuk dan bebas dari polusi udara karena area ini banyak sekali dikelilingi oleh pepohonan hijau. So, tempat ini adalah tempat yang cocok bagi kamu yang mau melakukan jalan santai, bersepeda, bahkan workout karena areanya cukup luas dan leluasa, bahkan untuk banyak orang sekaligus yang masuk ke area ini. Bangunan berwarna biru di sebelah kiri tadi yang terdapat banyak parkiran mobil di situ, itu merupakan gelanggang olahraga milik Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau menurut keterangan ayah, di dalam situ terdapat beraneka macam alat olahraga indoor atau gym. Nah, ini kita mau turun langsung masuk ke Wisdom Park-nya. Turun dari tangga ini kita langsung disambut oleh terowongan yang di atasnya itu adalah Jalan Lembah UGM, di mana Sunday Morning atau Sunmore UGM berada. Nah, terowongannya ini kelihatan cakep banget ya. Ada tanaman-tanaman yang menjulur ke bawah dan dirawat. Ini sepertinya kalau dilihat ya, sering dipotong. Jadi tanamannya itu nggak sampai menjulur sehingga mengenai orang-orang yang lewat di bawah terowongannya. Nah, bisa dilihat sendiri kan, banyak orang yang lalu lalang, berolahraga, bahkan anak-anak pun senang main di area Wisdom Park ini, apalagi di bawah terowongan ini. Karena di terowongan ini kalau kita berbicara dengan suara yang lantang atau berteriak, ini akan menciptakan gaung atau suara duplikat dari suara yang kita ucapkan. Makanya ini si Mas dan si Dede senang main di sini, ketawa-ketawa cekikikan yang suaranya itu agak gede. Jadi suara mereka kepantul lagi, terdengar gaung. Nah, ini kita mau keluar dari terowongannya, terus menuju ke area taman yang ada kursi atau tempat duduknya. Sekaligus kita mau lihat di taman ini ada apa aja. Nah, ini adalah penampakan dari terowongannya dari sebelah sini. Ini kita mau lanjut jalan. Nah, ini saya tertarik dengan salah satu pohon yang kelihatannya kok kulit pohonnya itu kayak apa ya, brotol gitu, lembut, terkelupas, kayak habis diserut, diseseti kalau orang Jawa bilangnya. Dan ternyata ini adalah pohon kayu putih. Jadi FYI buat kamu yang belum pernah lihat pohon kayu putih, seperti inilah penampakannya. Si Dede malah tertarik lihat kucing yang lagi tiduran di bawah pohon.
Nah, ini kita mau lanjut nyebrang ke arah sana karena di sebelah sana ada bangku taman untuk duduk-duduk biar kita bisa bongkar semua jajanan yang udah kita beli tadi di Sunmore. Jadi ini kita coba lewat dari bangunan bendungan buatan untuk nyebrang ke arah sana. Alhamdulillah, ayah dan anak-anak udah sampai di bangku tamannya. Beberes-beres, bersih-bersih, ada daun yang di atas bangkunya. Kemudian langsung duduk, nungguin ibu bawa makanan, jajanan yang tadi udah kita beli di Sunmore. Nah, itu tuh, es susunya udah habis duluan. Jadi ini loh jajanan yang udah kita beli tadi. Ada kue lupis, kemudian klepon, dan ini yang dipegang Mas yang namanya celorot tadi. Kalau kata ibu yang jual, celorot ini terbuat dari tepung beras dan gula aren atau gula merah. Kemudian dibungkus dengan daun kelapa kalau nggak salah. Jadi cara bukanya itu dicelorot. Jadi mungkin itu ya kenapa namanya adalah celorot, karena cara bukanya itu ditarik atau dicelorot. Kalau si masih suka katanya, enak soalnya teksturnya itu lembut, biarpun bentuknya kayak dodol tapi dia lembut seperti bubur sumsum, tapi nggak selembut bubur sumsum ya, lebih padat lagi. Nah, ini dia penampakan dari empek-empek yang tadi kita beli. Jadi ini juga udah termasuk pempek kapal selam biarpun yang ukurannya kecil. Nah, si Mas itu udah selesai makan celorotnya tadi, lanjut untuk makan kleponnya. Kata dia enak. Jadi hampir semua jajanan yang udah kita beli tadi habis dimakan ya. Yang tersisa itu hanya kebab, karena kebabnya itu emang belum dipanggang lagi ya. Jadi emang kita beli untuk dibawa pulang, kemudian dipanggang di rumah dan dimakan untuk cemilan nanti siang atau sore setelah makan. Dan satu lagi yang gak ke-shoot tadi waktu makan itu adalah pukis. Jadi pukisnya itu masih sisa karena anak-anak udah kenyang duluan untuk makan dan nyobain jajanan yang lainnya. Setelah selesai makan, ini kita lanjut jalan lagi sampai ke ujung tamannya. Jadi Wisdom Park ini sampai ujungnya itu ke arah Wisma MMUGM. Nah, itu di sana udah lampu merah dari Wisma MMUGM. Coba bayangin seberapa luasnya kalau dijalani. Jadi emang benar-benar luas banget ya Wisdom Parknya ini. Jadi selesai dari sini kita mau lanjut putar balik ke arah parkiran motor kita tadi. Jadi hari ini lumayan ya olahraganya jauh banget. Tapi tenang aja, si Dede ini gak selalu jalan kok. Kalau jalan terus sih kayaknya dia bakalan kecapean. Nah, kalau si Mas biar aja sekalian olahraga. Masih di area Wisdom Park. Di sini juga terdapat planter box yang diisi dengan tanaman-tanaman kecil dan beberapa tanaman besar lainnya. Nah, untuk si Dede dan si Mas ini bentukannya udah mirip kayak labirin. Jadi yang satu di sebelah sini dan yang satu di sebelah sana. Jadi saling gak ngeliat gitu karena saking tingginya planter boxnya ini. Jadi buat mereka ini seru banget karena si Mas dan si Dede sempat lari-larian di area sini. Nah, kalau di jalan yang sebelah kiri ini dulunya Sunmore UGM sampai ke sini loh, sampai ke ujung Wisma MMUGM ini. Tapi setelah adanya pandemi dan Sunmore UGM sempat ditutup selama pandemi dan baru beroperasi lagi di awal tahun 2024 kemarin, dan itu areanya jadi menyempit hanya di sepanjang jalan Karangmalang. Tapi bisa dilihat sendiri kan, cuma jalan-jalan begini aja yang bahkan masuknya itu nggak pakai biaya alias gratis, cuman parkiran aja.
dan cukup jaga kebersihan sih. Kalau dari peraturannya, anak-anak itu udah seneng banget lari-larian ke sana sini sampai lepek. Nah, itu adalah masjid kampus UGM. Ada yang pernah ke sana? Yuk komen di bawah. Jadi dulunya itu emang sepanjang jalan Notonegoro ini adalah Sunmore-nya UGM. Waktu zaman saya masih ngekos di Jogja sebelum nikah sama ayahnya anak-anak. Jadi emang besar banget ya perubahan yang terjadi wah, udah 10 tahun. Dulu saya ngekos di sini di tahun 2014. Nah, sekarang udah 2025. Ya Allah, waktu berasa cepet banget berlalunya. Nah, ini kita udah balik lagi ke area terowongan, dimana si Mas dan si Dede emang seneng banget sampai muter-muteran, lari-larian, teriak-teriakan sampai kedengeran suara gaungnya. Nah, kalau ibu sama ayah udah mulai capek ya. Soalnya dari awal udah jalan ke sana sini. Malah si Mas itu loh kayak gak ada capeknya, lari-larian terus. Kalau si Dedek kan sesekali masih digendong ya, ganti-gantian ayah sama ibu. Nah, kalau si Mas ini, tapi ya udah deh ya, nggak apa-apa, sekalian olahraga biar kuat. Oh iya, sampai lupa bilang karena nggak ke-shoot. Jadi di area Wisdom Park ini terdapat musola dan toilet yang bersih dan banyak di area ke arah ujung atau ke arah hotel atau Wisma UGM ya. Di sekitaran Wisdom Park ini juga tadi kami lihat ada banyak orang yang piknik sampai membawa peralatan piknik, biarpun seadanya hanya tikar di area rerumputan yang ada di sekitar sungai, selokan, atau di sekitar bendungan yang tadi kami lewati. Jadi alhamdulillah ya, liburan si Mas dari sekolah diisi dengan berbagai macam kegiatan, terutama jalan-jalan yang murah meriah dan tempatnya yang seru buat anak-anak bisa lari-larian ke sana sini, ketawa hahaha hihi, dan gak lupa sembari jajan tipis-tipis. Masya Allah. Tapi biarpun jalan-jalan begini tetap masak kok ya di rumah. Jadi tunggu aja video masak-masak selanjutnya, karena ini mau ngabisin video jalan-jalannya dulu ya. Oh iya, buat kamu yang baru ketemu dengan channel ini, selamat datang di channel Cabai Rawit. Jadi channel ini berisikan kegiatan keluarga kami, kadang-kadang jalan-jalan, kegiatan anak-anak, kemudian masak-masak, menu-menu BB Booster yang saya siapkan untuk anak-anak, dan sekaligus menu-menu harian yang biasanya saya masak di rumah. Selain itu, saya juga membagikan beberapa tips untuk memasak. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan update dari channel ini. Buat kamu yang udah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dimudahkan dalam memperoleh rezeki, serta dilancarkan berbagai macam aktivitas yang dikerjakan sehari-hari, dan dimudahkan untuk memperoleh hajat yang diinginkan. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.